Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yahya Ayasi dari kelas 10 IPS 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang penulisan laporan penelitian sosial. Mari kita lanjut ke materinya. Oke, di sini ada tujuan pembelajarannya. Tujuannya yaitu 1. Menyusun garis besar laporan. Yang kedua, menyusun laporan hasil penelitiannya. Kemudian ketiga, membuat laporan penelitian, dan keempat, mempresentasikan hasil penelitian. Oke, lanjut. Sini ada penulisan laporan penelitian sosial itu apa sih? Nah, di sini ada penjelasannya yaitu laporan penelitian merupakan tahap akhir dari proses penelitian di mana peneliti menyampaikan dan mengkomunikasikan kepada audiens hasil akhir risetnya melalui tulisan. Dengan pengertian ini, kita mengetahui bahwa penulisan laporan penelitian merupakan bagian penting dari rangkaian penelitian itu sendiri. Oke, di sini jika kurang paham bisa mengecek ke berbagai website yang ada untuk pengetahuan lebih lanjut lagi. Ya, kemudian di sini ada syarat penulisan laporan. Yang pertama yaitu mengetahui laporan yang ditujukannya. Penulis laporan harus mengetahui kepada siapa laporan itu ditujukan. Jika penulis laporan tidak mengetahui di mana laporan itu ditujukan, maka laporan itu bisa saja salah alamat, ya, atau salah tujuan. Kemudian nomor 2 itu ada menjelaskan dengan jelas atau bertujuan. Penulis laporan harus langkah demi langkah mengemukakan secara jelas beserta alasannya. Jadi setelah menulis laporan, langkah demi langkah, jangan lupa disertakan alasannya supaya diketahui oleh orang yang membaca laporan tersebut. Kemudian ketiga, ada latar belakang pembaca laporan. Penulis laporan harus mengetahui bahwa latar belakang minat membaca laporan tidak sama. Nah, ini juga penting nih, karena kan kita nggak tahu yang baca laporan kita itu siapa. Makanya kita harus membuatnya menjadi lugas, gampang dimengerti, dan lain sebagainya. Nah, kemudian nomor 4 nih, berhubungan nomor 3, yaitu penulisannya harus sistematik. Penulisan laporan harus menggunakan bahasa yang komunikatif, baik dan benar, atau sistematis. Ya, itulah syarat penulisannya. Kemudian kita lanjut ke langkah-langkah penulisan laporan. Di sini ada menentukan topik. Nah, dalam menentukan topik ini merupakan hal yang penting, di mana kita harus menentukan topik yang dapat dapat menarik perhatian para pembaca supaya tidak terlalu bosan membaca laporan kita. Kemudian ada merumuskan masalah dan tujuan. Nah, di sini setelah kita menentukan topik segala macam yang menarik, kemudian kita tentukan nih masalah apa, bla 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 bla, dan tujuannya. Kemudian menentukan hipotesis sementara. Hipotesis itu jawaban sementara atau belum dipastikan. Jadi hanya mengira-ngira gitu, menduga-duga. Kemudian di sini ada menentukan sampel. Sampel ini sampel itu apa yang mau kita masukkan ke dalam laporan kita gitu ya kan. Kemudian ada menentukan kuesioner, lalu terakhir mengolah data. Ya, kita lanjut. Di sini ada susunan penulisan. Ya, secara umum cuma ada 3 bagian. Yaitu pertama pembuka, yang kedua itu isi, dan yang ketiga itu penutup. Nah, perlu diperhatikan nih, dalam penulisan ini harus diperhatikan dengan baik supaya memenuhi syarat penulisan laporan penelitian sosial. Yang tadi ada 4 pokok bahasannya. Kita lanjut. Nah, di sini ada contoh formatnya step by step ya. Di sini ada pembuka yaitu judul, daftar isi, kata pengantar, kemudian abstraksi. Kemudian bab 1 memasuki, sini ada latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kemudian lanjut ke bab 2 di sini sampai hipotesis, lanjut ke bab 3. Bab 3 berakhir di diskusi. Kemudian ada bab terakhir yaitu penutup, kesimpulan dan saran rekomendasi. Nah, jangan lupa nih di terakhirnya ditambahkan referensi di mana kita mengambil segala macam
judul, pendahuluan, latar belakang, rumusan masalah segala macam. Kemudian kita ditambah dengan lampirannya. Oke, kita lanjut. Nah, di sini ada contoh ya, walaupun kecil namun kurang lebih seperti ini nih contohnya nih ya. Ini judulnya pengaruh cahaya matahari terhadap pertumbuhan tanaman kacang hijau. Nah, ini bab 1 pendahuluan. Yang pertama kan ada judul segala macam gini-gini tuh. Ada latar belakang, tujuan manfaat penelitian, kemudian tujuan penelitiannya. Ya, seperti itu kurang lebih contohnya. Oke, sekian, terima kasih dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.